pour me a cup. I need to wake up, I need me some love. Now give it to me, 'cause everywhere you go, I'll follow you. I'll give you all of me, give me all of you. I gotta go sometimes, but you're always on my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrilia Indrani, NIM 858502012, Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Secara mendasar, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat. Filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan dan kerangka berpikir, sedangkan pendidikan adalah bidang penerapan dan pengembangan ilmu itu sendiri. Mari kita bahas lebih dalam berdasarkan 4 poin utama. 1. Bagaimana filsafat ilmu memperkuat ilmu pendidikan? Filsafat ilmu mengamati pendidikan dari sisi hakikat, kebenaran, dan nilai. Peran pertama yaitu eksistensi. Filsafat ilmu menjawab pertanyaan mendasar. Apakah pendidikan ini benar-benar sebuah ilmu? Atau objek kajiannya? Melalui filsafat pendidikan mendapatkan dasar ontologis yang jelas sehingga keberadaannya diakui sebagai ilmu yang sah dan berdiri sendiri, bukan sekedar berpraktik kebiasaan. Kedua, keilmiahan. Filsafat ilmu memberikan kaidah berpikir logis, sistematis, dan metodologis. Ini membuat ilmu pendidikan memiliki cara kerja penelitian dan pembuktian yang benar, teruji, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ketiga, nilai. Filsafat ilmu mengajarkan pendidikan pada tujuan yang mulia. Pendidikan tidak hanya sekedar mentransfer pengetahuan, tetapi juga mengembangkan nilai etika dan moral yang baik bagi manusia. Jadi filsafat ilmu mengokohkan pendidikan agar menjadi ilmu yang kuat, benar, dan bermanfaat. 2. Bagaimana pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Hubungan ini bersifat dua arah. Jika filsafat ilmu adalah akal pikiran, maka pendidikan adalah lapangan uji. Pendidikan yang bermakna dan bernilai adalah tempat di mana gagasan-gagasan filsafat diterapkan, dibuktikan, dan dikembangkan lebih lanjut. Ketika pendidikan berhasil mencetak manusia yang berilmu, berkarakter, dan berbudaya, hal itu menjadi bukti nyata bahwa konsep-konsep filsafat ilmu itu benar dan relevan. Pendidikan juga menghadirkan masalah-masalah baru seperti masalah kurikulum, metode, atau karakter siswa yang kemudian menantang para filsuf untuk berpikir ulang, menyempurnakan dan mengembangkan teori ilmu pengetahuan agar semakin lengkap dan mutakhir. Tanpa pendidikan, filsafat ilmu hanya akan menjadi teori kosong yang tidak menyentuh kehidupan nyata. 3. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis pendidikan. Mengapa disebut pisau analisis? Karena filsafat ilmu memiliki 3 alat utama yang sangat tajam, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. 1. Ontologi, apa yang ada? Menjawab hakikat pendidikan. Contoh, apa hakikat siswa? Apakah siswa kertas putih yang kosong atau memiliki potensi bawaan? Jawaban ini menentukan bagaimana kita memperlakukan siswa. 2. Epistemologi, bagaimana cara mengetahuinya? Menjawab cara memperoleh ilmu. Contoh, metode apa yang benar? Apakah ceramah, diskusi, atau penemuan? Bagaimana cara menguji keberhasilan belajar? Ini membangun metode dan sistem pembelajaran. 3. Aksiologi, untuk apa gunanya? Menjawab nilai dan tujuan. Contoh, ilmu apa yang penting diajarkan? Apakah tujuannya hanya pintar otak atau juga baik budi pekerti? Ini menjadi pendidikan agar tidak menyimpang dari tujuan kemampuan manusia. Ketiga hal ini bekerja sama membeda setiap masalah pendidikan, mulai dari tujuan, isi, cara, hingga manfaatnya, sehingga kita mendapatkan solusi yang mendasar dan utuh. 4. Contoh konkret penerapan dalam praktik pendidikan. Mari kita lihat penerapannya dalam 3 aspek. Pertama, dalam kebijakan. Contohnya, penyusunan standar nasional pendidikan berdasarkan aksiologi. Pemerintah menetapkan bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan kreatif. Ini adalah penerapan nilai yang jelas, tidak sekedar mencetak tenaga kerja, tetapi mencetak manusia seutuhnya. Kedua, dalam kurikulum. Di Indonesia, kita mengenal kurikulum Merdeka. Dasar pemikirannya menggunakan ontologi yang mengakui bahwa setiap anak itu unik, berbeda bakat dan minatnya. Maka kurikulum disusun fleksibel, tidak kaku, seragam agar sesuai hakikat peserta didik yang beragam. Di sini filsafat ilmu menjadi dasar perubahan paradigma dari mengajar semua hal sama, menjadi mengembangkan potensi masing-masing. Ketiga, dalam proses pembelajaran. Saat guru menggunakan metode diskusi atau pembelajaran berbasis proyek, itu adalah penerapan
epistemologi. Guru menyadari bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya datang dari guru, tetapi bisa ditemukan, dibangun, dan dipahami sendiri oleh siswa melalui pengalaman dan berpikir aktif. Cara pandang ini mengubah peran guru dari pengajar hingga menjadi pembimbing pelajar. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu adalah fondasi dan kompas bagi ilmu pendidikan. Ia memberikan kekuatan pada kebenaran, keberadaan, dan nilai pendidikan. Sebaliknya, pendidikan menjadi bukti nyata dan pengembangan bagi gagasan filsafat ilmu itu sendiri. Keduanya saling menguatkan demi terciptanya pendidikan yang benar, bermakna, dan bernilai tinggi. Sekian presentasi singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.